Minggu, hari Minggu ini kita ibadah online lagi. Tapi kita hari ini rekamannya di gereja. Hari ini Kak Dora sama Kak Aya yang main kahon. Yes, sir. Yang main gitar. Bang Tony yang main bass. Geser dikit Kak. Bang Anton Nababan. Hari ini kita mulai aja yuk kebaktiannya yuk. Kita nyanyi lagu nomor berapa Kak ya? Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Salam. Kita akan mulai berdoa untuk tanggal kebaktian pada pagi hari ini, tanggal 2 Mei 2021. Semua adik-adik lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Atas penyertaan Bapa kepada kami semua dan anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mengadakan kebaktian kami. Kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu gereja-Mu. Kami serahkan semuanya kebaktian ini ke dalam tangan Bapa. Dari awal hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Agar kebaktian ini menjadi pujian dan nyanyian yang indah kepadamu ya Bapa. Terlebih dahulu ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Agar kami layak di hadapan-Mu dan kami dapat menerima berkat-Mu. Kami serahkan roh dan jiwa kami ke dalam tangan Bapa. Agar kami dapat bersekutu dengan baik. Terpujilah Engkau ialah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan terima kasih dan sembah sujud kami. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Abang akan memberikan warta jemaat kita untuk tanggal 2 hari Minggu ini. Adik-adik, abang udah kangen-kangen nih sebenarnya sama adik-adik, tapi kita masih online ya. Bersabar lagi, karena kita masih dalam prokes COVID-19. Tapi di sini adik-adik, hadiah Natal masih ada banyak loh di sini yang belum ambil. Padahal guru-gurunya sudah capek loh nganter-nganter. Yang ini mengajukan, yang belum dapat ngajukan lagi ya adik-adik. Itu hadiah Natal
kelamaan lo di sini. Itu adik-adik. Adik-adik, kalian sudah kemarin ujian untuk kenaikan kelas. Selamat ya. Semoga nilainya bagus-bagus dan membanggakan orang tua. Dan untuk adik-adik yang akan ujian kelulusan, belajar yang baik-baik ya, sungguh-sungguh supaya nanti dapat melanjutkan ke tempat lanjutan sekolah lanjutan yang kamu pilih adik-adik. Dan Tuhan memberkati semua rencanamu ya. Jadi adik-adik, tetap kita masih bersabar, kita masih ibadah kembali online ya. Kita masih ikut dalam prokes. Itulah warta jemaat kita minggu ini adik-adik. Tuhan memberkati kita dalam ibadah online ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor berapa Kak Dora? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Shalom adik-adik. Epistel kita hari ini terdapat dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tipuan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adikku sekalian yang di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua yang ada di rumah mempersiapkan Alkitab dan duduk rapi di depan TV atau handphone masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, hari ini kami
masih beribadah secara online Tuhan bersama adik-adik kami sekolah minggu di rumah masing-masing. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti, memahami arti dari firman yang Engkau berikan kepada kami, agar itulah dasar kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, lebih sungguh-sungguh mencintai Engkau, terutama adik-adik kami sekolah minggu. Dengarlah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adikku sekalian yang ada di rumah, kita hari ini kembali beribadah secara online. Minggu pagi hari ini tanggal 2 Mei 2021, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Tema kita pada minggu pagi hari ini, aku mengasihi Yesus. Mari kita baca sama-sama di rumah ya, adik-adikku sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Abang akan menjelaskan arti daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tema kita adik-adik adalah aku mengasihi Yesus. Kalau kita baca tadi firman Tuhan, ada berapa kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Coba adik-adik semua, ada berapa kali? Ya, pasti semua bisa menjawabnya. Ada 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, adik-adikku sekalian di rumah, kalau abang bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik semua mengasihi Yesus? Jawabannya harus ya. Saya mengasihi Yesus. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita ini adalah cerita setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengenal murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus dulu adalah seorang apa? Seorang penjala ikan, ya, nelayan kalau sekarang istilahnya. Tetapi Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi muridnya.
Singkat cerita, sebelum hari penangkapan Tuhan Yesus, satu hari sebelumnya murid-murid dikumpul oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan makan malam. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara murid-muridku ini ada yang mengkhianati saya. Ada yang menyangkal akan saya. Tetapi di saat itu semua adik-adikku, tidak ada satupun murid-muridnya yang membenarkan kata Tuhan Yesus itu. Mereka mengatakan, tidak ada dari kami, aku adalah murid-muridmu yang setia. Tetapi pada keesokan harinya, Judas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Dia membawa pasukan dan dia mencium Tuhan Yesus, menandakan inilah orang yang harus ditangkap. Dan Yesus ditangkap. Setelah itu, para murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Simon Petrus, ditanya, apakah engkau mengenal dia? Dia ini adalah Tuhan Yesus. Simon Petrus mengatakan, tidak, saya tidak mengenal. Ada lagi yang bertanya, sampai 3 kali bertanya, apakah engkau mengenal Tuhan Yesus? Sampai bunyi apa adik-adikku sekalian? Bunyi ayam berkokok, menandakan bahwa baru Petrus menyadari dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adikku sekalian, itulah sifat kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita gampang untuk membalikkan ucapan kita sendiri. Yang tadinya Tuhan Petrus sangat mencintai Tuhan Yesus, tetapi di saat yang terdesak Tuhan Yesus disangkal. Tetapi setelah kematian Tuhan Yesus, Yesus menampakkan dirinya kembali ke murid-muridnya. Dan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan akhirnya Simon Petrus menjawabnya. Di ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya adik-adikku sekalian, Tuhan Yesus tidak perlu bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus, mengetahui segala apapun yang kita lakukan, termasuk apapun tentang Simon Petrus. Sifat Simon Petrus bagaimana, karakternya gimana, perbuatannya bagaimana, Tuhan Yesus tahu. Sama kita yang ada di rumah ini semua ya adik-adik ya. Kita semua ditahu oleh Tuhan Yesus. Kalau kita berbohong, apakah Tuhan Yesus tahu? Tuhan Yesus tahu. Kalau kita suka bermusuhan, apakah Tuhan Yesus tahu? Tuhan Yesus tahu. Ya. Kalau kita suka mencuri, apakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu. Artinya Tuhan Yesus mengenal kita semua. Mengenal abang, mengenal adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus. Bagaimana sih cara kita mengasihi Yesus? Ya. Bagaimana kita harus mengasihi Yesus? Yaitu dengan cara mengikuti secara semua perintahnya dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan dengan setengah-setengah ya adik-adik ya. Kita harus mengikuti perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita mengasihi Yesus, kita melawan orang tua? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau kita melawan orang tua, itu sama saja kita tidak mengasihi Yesus. Bagaimana kalau kita mengasihi Yesus tapi kita bermusuhan dengan saudara kita, kakak adik kita, teman-teman di sekolah kita? Itu berarti kalau kita bermusuhan, kita tidak mengasihi Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal demikian. Bagaimana kalau kita mengasihi Yesus tapi kita malas belajar? Itu juga tidak mengasihi Yesus. Karena kalau kita mengasihi Yesus, bahwa harus kita rajin belajar, ya.
Karena itulah cara kita bagaimana kita mengasihi Yesus. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, Simon Petrus akhirnya berubah pikirannya. Dari dia menyangkal Tuhan Yesus dengan kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus, ya, Simon Petrus itu makin mencintai Tuhan Yesus. Dia memberitakan firman Tuhan ini kemana saja, ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, ya. Sampai sekarang per hari ini umat Kristen yang ada di dunia itu sudah bermiliar-miliar orang, banyak, ya. Itu kenapa? Karena pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang lain yang mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adikku sekalian di rumah, mengasihi Tuhan Yesus haruslah sungguh-sungguh. Jangan sebentar mengasihi, sebentar tidak. Sebentar mengasihi, sebentar menyangkal. Tidak bisa, adik-adikku. Mengasihi Tuhan Yesus adalah harus benar-benar dari hati, mengikut Tuhan. Di ayat terakhir tadi, di ayat 19, ada kata ikutlah aku. Kita semua diajak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita diajak untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Ya adik-adik sekalian ya, mengikuti Tuhan Yesus harus benar-benar sungguh-sungguh. Seperti firman tadi, ya, tidak boleh kita mengikuti Tuhan Yesus, tetapi yang kita lakukan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ada mungkin sebuah lagu ya adik-adikku sekalian, kalau adik-adik buka YouTube coba diketik judulnya Aku Mengasihi Engkau Yesus. Abang nyanyikan ya satu bait. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh, kita renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pegang perintahnya dan melakukan segala perintahnya. Dan apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan Yesus adalah untuk kemuliaan Tuhan kita yang kita kasih. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan kita? Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Dia mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang ikutlah aku, ikutlah Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ada rasa benci, rasa dengki, rasa melawan orang tua, dan sebagainya, buanglah itu. Rubahlah hidup kita, pikiran kita. Mulai sekarang kita bilang sama mama papa kita, Ma, Pa, apa yang bisa saya bantu? Ya, membersihkan rumah, saya bisa, Ma. Membersihkan mobil, saya bisa, Ma. Bilang sama mama papa kalian di rumah juga, Ma, mulai hari ini saya mau belajar sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus mencintai saya. Bilang juga kepada teman-teman kita kalau kita jengkel, bermusuhan dan lain, maafkan saya teman, sobat. Ya, mulai hari ini saya memaafkan engkau. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Adik-adikku sekalian, kasihlah Tuhan kita karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu Tuhan juga mengasihi Engkau Tuhan. Lebih sungguh Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tadi Tuhan dapat merubah pemikiran kami Tuhan. Agar kami lebih mencintai Engkau Tuhan. Kami tahu kami manusia yang berdosa, banyak salah kami, perbuatan kami yang tidak bagus di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya dengan kebangkitan Engkau Tuhan, kami berubah menjadi lebih sungguh-sungguh mencintai Engkau. Seperti Simon Petrus dan semua orang yang percaya pada Engkau Tuhan. Mereka menjadi pengikut Engkau Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi adik-adik sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat ini, kita siapin persembahan kita masukkan ke dalam amplop, dimasukkan ke dalam amplop persembahan kalian, tulis nama, kelas kalian, jangan lupa kasih ke mama kalian, supaya mama kalian kasih ke sintua kalian. Nah, sintua kalian nanti kasih ke bendahara gereja. Jadi, persembahan kita tetap untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi lagu nomor berapa Kak Aya? Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, mari kita tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, maha kasih kepada kami semua ya Tuhan. Kami sudah beribadah ya Tuhan, memuji Engkau dengan puji-pujian dan kesaksian pujian dan firman yang kudus yang sudah disampaikan tadi Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan pada ibadah online ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu wabah virus corona ya Tuhan, yang masih ada pada saat ini ya Bapa. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan, agar virus corona ini dapat hilang dari bumi negara kami ini Tuhan. Agar aktivitas kembali berjalan dengan normal Tuhan. Kegiatan bekerja, kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik Bapa. Kami memohon Engkau Tuhan melindungi kesehatan daripada adik-adik kami sekolah minggu, daripada orang tua juga, dan daripada guru-guru sekolah minggu dan keluarga Tuhan. Biarlah pemerintah, para dokter, para medis yang berjuang untuk mengatasi virus corona ini dapat
mampu untuk mengatasinya Bapa, agar kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih sejahtera dapat terjadi di negara bumi kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja kami HKBP Kebaruan Lama yang sudah beribadah secara langsung ya Tuhan. Agar Engkau melindungi setiap aktivitas kegiatan gereja Tuhan. Engkau berkati para pendeta, para majelis, para jemaat-Mu semua Tuhan. Agar mereka bergereja beribadah dengan baik Tuhan. Bagi kami juga yang beribadah secara online, adik-adik sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, agar melalui online ini firman-Mu yang kudus dapat tersampaikan dengan baik kepada adik-adik kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan proses belajar di sekolah masing-masing bagi adik-adik kami Tuhan, yang sedang ujian masing-masing Tuhan, atau yang sedang merencanakan naik tingkat kelas di SD, SMP, SMA. Engkau berikan mereka semangat dalam belajar Bapa. Engkau memberikan pilihan yang baik bagi mereka untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih baik ke depannya Tuhan. Jagalah mereka, berikanlah mereka dalam terbaik bagi pendidikan mereka Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan kesehatan dari anak-anak sekolah minggu, para orang tua, para guru, jemaat, dan semuanya Tuhan. Bagi yang sakit, bagi dalam perawatan dan tindakan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka Tuhan, agar mereka sehat, sembuh, dan semangat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah mereka Bapa yang dalam proses penyembuhan ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak pokok doa dari adik-adik sekolah minggu yang di rumah masing-masing. Engkau dengarkan ya Tuhan doa-doa mereka. Banyak doa yang mereka sampaikan Tuhan, yang keinginan dalam diri mereka, agar semua yang tersampaikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Bapa atas segala yang kami lakukan pada hari. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adikku sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Dan jangan lupa kita tetap Minggu protokol depan kesehatan Kak. Apa Kak? Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.